Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena pada kesempatan pagi hari ini, hari Ahad 29 Mei 2022, kita semua bisa diberi kesempatan untuk menghirup udara pagi, melanjutkan misi kehidupan kita di dunia, dan tujuan akhirnya adalah menuju akhirat. Kita semuanya bisa menjalankan rutinitas bagaimana biasanya dan keadaan sehat walafiat. Salawat masalam tentu kita haturkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya, terlebih di hari akhir kelak. Para pendengar radio RRI dimanapun Anda berada, saya pada kesempatan pagi ini sedikit ingin sharing terkait dengan bagaimana menumbuhkan generasi khaira ummah melalui pendidikan karakter. Kalau kita bicara khaira ummah berarti umat yang terbaik. Di sini kita sebagai umat yang terbaik adalah umatnya Nabi Muhammad, maka sudah sepantasnya, sudah sepatutnya kita semua punya semangat, punya giroh untuk membawa misi daripada Nabi Muhammad SAW tentunya dalam kehidupan kita di dunia ini. Nah, pada fokus kali ini saya akan lebih rinci lagi bagaimana sih sebetulnya menumbuhkan generasi khairul ummah melalui pendidikan karakter, karena cakupannya cukup luas. Maka pada kesempatan pagi ini saya akan fokus bagaimana menumbuhkan pola pikir yang berkembang atau growth mindset melalui pendidikan karakter, khususnya pada generasi milenial. Kita tahu bahwa sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, tentu yang paling sempurna di muka bumi ini dibanding dengan makhluk yang lainnya, kita harus paham bahwa kita memiliki akal pikir. Kita memiliki akal pikiran yang dapat digunakan oleh diri kita sebagai manusia itu sendiri untuk mengolah sesuatu hal dan untuk kebaikan di muka bumi ini. Nah, tentu setiap individu itu tentu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, dan juga setiap individu itu sudah dibekali yang namanya software akal, maka pasti mereka sudah bisa membedakan mana hal yang baik, mana hal yang buruk. Maka dalam sebuah kutipan surah Ali Imran 110, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummah. Kuntum khaira ummatin. Di sini disebutkan kamu adalah umat yang terbaik. Kamu di sini siapa? Ialah kamu adalah umat Muhammad. Kita semuanya adalah umat Muhammad. Ukhrijat linnas. Jadi umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah.
Sebagai khalifah di dunia sekaligus sebagai khairu ummah, manusia menjadi sumber daya yang sangat penting bagi perubahan suatu bangsa tentunya. Kalau berbicara SDM atau sumber daya manusia, itu kita bisa artikan sebagai individu yang kerja atau yang bekerja pada sebuah organisasi, institusi maupun perusahaan yang fungsinya sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Nah, SDM ini tentu tidak hanya sebagai aset sebuah perusahaan, tetapi juga aset sebuah negara. Bahwa perlu kita sadari setiap insan diharapkan terus belajar, mencari ilmu, dimanapun, kapanpun mereka berada. Tidak pandang bulu, tidak pandang usia. Semua itu tentunya perlu adanya proses yang disebut pendidikan. Nah, pendidikan itu dimulai dari masa anak-anak hingga dewasa. Bahkan sejak dalam kandungan sudah mulai dididik sebetulnya. Kita semuanya tahu bahwa saat dewasa ini, atau mungkin ya orang-orang yang masuk dalam kategori dewasa tentunya, masih banyak sekali kita menjumpai atau bahkan diri kita sendiri, kita melihat orang-orang yang memiliki kapabilitas, berilmu, namun tidak berkarakter. Nah, ini yang menjadi highlight atau menjadi fokus pada pembahasan kita. Nah, karakter manusia memang tidak serta-merta dapat terbentuk dengan begitu saja. Memang untuk menciptakan manusia yang berkarakter diperlukan proses yang tentunya cukup panjang, bahkan mungkin hingga usia manusia itu sendiri. Nah, berkaitan dengan pendidikan karakter, sumber daya manusia di Indonesia ini membutuhkan pendidikan yang bermutu, berkualitas. Tentu yang mampu membantu meningkatkan karakter di masyarakat menjadi lebih baik. Lalu apa yang harus dilakukan? Tentu yang pertama adalah pola asuh yang baik, yang kedua adalah pendidikan yang berkualitas, dan yang ketiga tentu lingkungan yang bermutu. Itu menjadi kunci penting dalam membantu membentuk karakter seseorang. Nah, kita tahu bahwa sebelum diguncang pandemi COVID-19, sebetulnya saat ini kita sudah masuk pada society 4.0, bahkan sekarang sudah masuk 5.0. Tentu kita tidak bisa menghindari, tidak bisa menolak atau mengelak. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah menyiapkan diri, anak, cucu mereka, kita semua agar menjadi individu yang unggul dan berkualitas, sehingga mampu menghadapi segala tantangan yang diakibatkan oleh perubahan era. Ya, jadi era sekarang ini disruption, uncertainty, tidak tentu, maka kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Nah, kalau kita melihat dari data, memang Indonesia ini cukup luar biasa sebagai penduduk dengan usia produktifnya yang cukup banyak. Jadi generasi milenial ini saat ini mengemban tanggung jawab untuk memajukan negara di masa depan. Jadi mulai 2015 sampai nanti 2035, Indonesia akan mengalami yang namanya bonus demografi. Artinya populasi usia produktif 15 sampai 64 tahun itu kurang lebih mencapai sekitar 70%. Atau kalau kita numerasikan menjadi sekitar 180 juta orang. Dan tentu sisanya adalah 30% itu sekitar 60 juta orang adalah usia non-produktif. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar jumlah penduduk Indonesia saat ini itu masuk generasi milenial. Lalu apa bonus demografi yang dialami oleh Indonesia hingga tahun 2035 nanti menjadi sebuah pisau bagi negara ini, di mana di satu sisi keadaan ini memberikan untung, benefit, dan di lain sisi juga memberi atau memiliki kekurangan yang dapat menimbulkan masalah-masalah terhadap bangsa ini.
Nah, bagaimana sebagai generasi milenial ini menyongsong Indonesia Emas 2045 ini nanti, apa yang harus kita lakukan, yang harus kita persiapkan? Yang pertama adalah bagaimana kita mengelola pola berpikir. Nah, di sini saya sebutkan bahwa pola berpikir itu kira-kira ada dua. Ada dua menurut beberapa pakar itu. Yang pertama adalah fixed mindset atau mindset tetap. Lalu yang kedua ada growth mindset atau mindset berkembang. Nah, sebagai milenial, khususnya di milenial di usia produktif angkatan kerja atau milenial workforce, itu harapannya menjadi orang-orang dengan pola pikir berkembang atau growth mindset. Kenapa demikian? Karena dalam pola pikir mindset berkembang ini didasarkan, prinsipnya adalah pada kepercayaan bahwa kualitas-kualitas dasar, potensi dasar seseorang ini adalah hal-hal yang bisa diolah melalui upaya-upaya tertentu. Meskipun manusia mungkin berbeda dalam segala hal, baik dari bakat, kemampuan awal, minat, atau temperamen setiap orang dapat berubah dan berkembang melalui perlakuan dan pengalaman. Tentu kalau yang pertama adalah mindset yang tetap ini, banyak yang mengatakan bahwa ya sudah, kalau orang itu sudah seperti itu tidak akan bisa berubah. Sudah tidak bisa diupayakan lagi. Nah, maka kita semuanya di era-era yang cukup disruption ini, cukup banyak perubahan ini, maka sebagai milenial kita harus menata pola pikir dengan pola pikir yang berkembang atau growth mindset. Nah, lalu bagaimana sih sebetulnya kalau kita kaitkan dengan bagaimana menumbuhkan pola pikir berkembang melalui pendidikan karakter? Nah, kita tahu bahwa kalau bicara karir atau perjalanan hidup manusia ya, kalau teorinya Donald Support itu disebutkan bahwa ada 5 step atau tahap utama kehidupan. Yang pertama itu ada growth, exploration, establishment, maintenance, dan disengagement. Jadi ini 5 tahap yang nantinya akan kita lalui kurang lebih dalam perjalanan hidup kita. Nah, saya akan sedikit membahas pertanyaan yang paling mendasar. Bagaimana menumbuhkan pola pikir berkembang melalui pendidikan karakter. Nah, yang pertama, kita sebagai milenial yang nantinya selalu berupaya menjadi pribadi yang berkembang, growth mindset. Yang pertama, kita harus bisa menjaga komunikasi dengan baik, terutama dengan keluarga. Ya. Menjaga komunikasi dengan keluarga secara efektif. Mengapa demikian? Karena keluarga itu merupakan ruang lingkup yang paling utama. Meskipun tergolong kecil, tetapi pada tingkat inilah diharapkan dapat membentuk fondasi dasar yang kuat dalam pembentukan karakter seorang individu. Jadi pola asuh orang tua yang akan membentuk perilaku serta pemikiran seorang anak. Tentu selain pola asuh yang baik, pemberian cinta dan kasih sayang yang cukup juga berguna bagi tumbuh kembang jiwa anak itu. Jadi di sini ada aspek loving atau cinta. Perhatian menjadi salah satu cara untuk mengungkapkan rasa cinta seseorang terhadap orang lain. Ini sangat penting. Ketika pola komunikasi ini terbangun dengan baik, maka pola berpikir anak-anak terutama itu bisa berkembang dengan baik. Gitu. Nah, tadi saya sebutkan bahwa ada tahapan pertumbuhan atau growth itu usia 14 sampai 15 tahun. Nah, ini keluarga juga memiliki peran yang sangat penting bagi pembentukan karakter seorang anak. Jadi pada tahap ini konsep diri akan terbentuk, sikap, minat, kebutuhan akan berkembang, itu semuanya dilakukan di usia-usia ini. Maka peran orang tua sebagai laboratorium pertama dan utama ini harus diperhatikan untuk membentuk karakter, mencetak karakter seorang anak
di situ. Lalu yang kedua, bagaimana cara menumbuhkannya? Yakni dengan meningkatkan manajemen controlling and discussion pada lembaga pendidikan. Jadi manajemen kontrol dan diskusi itu sangat penting. Karena ketika kita sebagai pribadi yang masuk pada tahap eksplorasi, kalau yang pertama tadi growth, ya sekarang kita masuk pada tahap eksplorasi di usia 15-24 tahun ini, kebanyakan dari kita adalah melakukan try out kehidupan, uji coba dalam kehidupan melalui kelas-kelas formal, melalui pengalaman kerja dan hobi-hobi. Di sini aspek knowledge atau pengetahuan ini sangat berperan sekali. Jadi seorang pendidik itu tidak hanya memberikan pengetahuan atau ilmu terkait dengan mata pelajaran, tetapi juga tentu tentang kehidupan pergaulan. Nah, untuk itu agar hal ini bisa terrealisasikan dengan baik, perlu juga didukung dengan melakukan controlling terhadap para siswa, diajak ngobrol, diajak diskusi, sehingga mereka di usia-usia yang sebetulnya cukup labil ini tidaknya ada solusi-solusi atau tindakan-tindakan preventif. Mereka yang rata-rata terjerat kasus-kasus kenakalan remaja, ini karena boleh jadi di lingkungan keluarganya bermasalah, di lingkungan sekolah atau pendidikan formalnya juga mereka punya masalah, dan juga di lingkungan juga boleh jadi memiliki masalah. Jadi kasus-kasus bullying, free sex, narkoba, kesehatan mental, bahkan yang di Jogja itu banyak kasus kritis dan sebagainya. Ini kan sebetulnya kembali lagi peran dari orang tua itu menjadi faktor kunci. Ketika di sekolah orang tua itu adalah guru, ketika di rumah maka orang tuanya tentu orang tua kandung. Lalu yang ketiga apa kira-kira dalam menumbuhkan karakter ya melalui pendidikan karakter ini apa? Ya ini dengan ketika kita di usia atau di tahapan 25 tahun sampai 44 tahun atau disebut dalam tahapan pembentukan atau establishment, maka sebagai pribadi, sebagai individu kita tentu perlu mengikuti ya komunitas non formal yang bermanfaat. Nah, ketika yang kedua tadi kita adalah masuk di pendidikan formal, baik nanti di sekolah sampai perguruan tinggi, maka di usia 25 sampai 44 atau 45 tahun, maka kita masuk usia kerja, dan tentunya ketika sudah bekerja seolah-olah kita sudah cukup untuk belajar. Padahal sejatinya untuk membuat diri kita menjadi lebih stabil, tidak goyah, terutama kadang-kadang orang di usia 25 sampai 44 tahun ini sudah menemukan pekerjaan, tapi mereka tidak boleh jadi ketika pekerjaan itu tidak nyaman atau tidak menguntungkan baginya, maka orang-orang di usia ini masih punya peluang untuk mungkin mencari pilihan yang lain. Maka selain masalah karir ya, tetapi juga perlu diperhatikan adalah kita perlu mengikuti komunitas-komunitas non formal yang bermanfaat, terutama apa? Komunitas-komunitas yang mampu mencetak diri kita menjadi pribadi muslim yang lebih baik, menjadi lebih berakhlakul karimah. Banyak sekali ya saat ini komunitas-komunitas non formal seperti kajian-kajian, komunitas parenting dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk menjaga kita kan belajar seolah-olah hanya belajar formal, padahal belajar non formal itu sangat banyak sekali. Ini adalah salah satu faktor eksternal yang dapat dilakukan sehingga karakter-karakter yang baik, yang sesuai dengan nafas keislaman itu mampu kita jaga keistiqomahannya. Nah, diharapkan pendidikan karakter yang islami seperti ini kemudian diharapkan dapat menumbuhkan pola pikir yang berkembang, yang tentu tetap berpedoman pada konsep Islam. Dan yang terakhir adalah ya untuk diri kita sendiri semuanya,
bahwa kita harus memahami yang namanya self-management atau pengelolaan diri. Jadi strategi untuk mendorong individu agar mampu mengarahkan perilaku-perilakunya sendiri dengan tanggung jawab atas tindakannya untuk mencapai kemajuan diri. Jadi ini ketika kita sudah masuk pada usia, kalau yang tadi adalah established ya, kalau sekarang ketika sudah 44 tahun ke atas, jadi 45 sampai 64, kita masuk pada tahapan maintenance ya, atau pemeliharaan. Maka di sini kita yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga, kita mengatur diri kita agar di usia-usia ini kita tetap stabil, kita bahkan posisi kita semakin baik, mengalami peningkatan posisi seperti itu. Maka caranya adalah kita tidak henti-hentinya selalu melakukan evaluasi diri, melakukan identifikasi terhadap tujuan-tujuan yang ada di dalam diri kita apa, lalu melakukan analisis diri, kira-kira untuk melihat kekuatan, kelemahan yang ada dalam diri kita itu apa. Lalu juga jangan lupa selalu melakukan pengembangan diri, dan yang keempat melakukan perbaikan diri pada aspek-aspek yang dianggap kurang atau lemah. Sehingga nantinya di usia disengagement atau decline itu di atas 65 tahun, kita secara aspek fisik dan psikologis kita sifatnya sudah mengalami kemunduran atau kalau tidak mundur minimal stuck ya, sudah tidak bisa berkembang lagi, hanya mempertahankan diri, mempertahankan performa. Maka dari itu di usia-usia yang tadi maintenance ini selalu disiapkan bahwa kita nanti di hari tua kita harus siap, kita harus mempersiapkan diri dengan baik, harus bahagia tentunya nanti sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam firman Allah surah Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada suatu kaum sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Hal ini menunjukkan apa? Bahwa apapun usaha yang dilakukan dari faktor eksternal tidak dapat mengubah karakter dan pola pikir seseorang jika faktor internal dalam diri orang, dalam diri kita sendiri tidak ingin merubahnya. Baik, saya kira itu untuk pemantik diskusi atau mukadimah dari perbincangan pagi ini. Wallahu a'lam.